warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Dwi Novianti. Saya dari kelas C3 Akuntansi S1 NPM 10219717. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis laporan keuangan analisis titik impas. Kalian tahu nggak pengertian dari analisis titik impas? Nah, aku kasih tahu ya. Pengertian dari analisis titik impas adalah suatu analisis keuangan yang digunakan untuk mengetahui suatu keadaan di mana perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh laba dan tidak pula menderita kerugian. Nah, ada tujuan analisis titik impas nih. Yang pertama ada mendesain spesifikasi produk. Yang kedua ada menentukan harga jual persatuan. Yang ketiga ada menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak menderita kerugian. Yang keempat ada memaksimalkan jumlah produksi. Dan yang kelima, yang terakhirnya ada merencanakan laba yang diinginkan. Ada beberapa hal penting yang agar titik impas dapat ditentukan dengan tepat. Yang pertama, ada tingkat keuntungan atau laba yang ingin dicapai dalam suatu periode. Yang kedua, ada besarnya kapasitas produksi yang tersedia atau yang mungkin dapat ditingkatkan. Dan yang ketiga, ada jumlah biaya yang harus dikeluarkan, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Setiap sesuatu itu ada keterbatasannya masing-masing kan. Nah, yang ini keterbatasan dari analisis titik impas. Yang pertama, ada memisahkan antara biaya tetap dengan biaya variabel. Contoh biaya tetap yaitu gaji, penyusutan, aktiva, tetap, dan lain-lain. Contoh biaya variabel ada biaya bahan baku dan lain-lain. Yang kedua, hanya menggunakan satu macam harga jual. Dan yang ketiga, tidak ada perubahan harga jual selama periode analisis yang bertentangan dengan kondisi yang sesungguhnya, yaitu di mana harga jual dalam suatu periode dapat berubah-ubah seiring dengan perubahan biaya-biaya lainnya. Kak, maksud dari penjualan minimal agar perusahaan tidak mengalami kerugian tuh apa sih? Nah, maksudnya itu, perusahaan mampu menentukan batas jumlah produksi dalam kondisi tidak rugi dan tidak laba dari kapasitas produksi yang dimilikinya, sehingga akan memudahkan perusahaan untuk mempertimbangkan apakah harga jual sudah layak jika dikaitkan dengan biaya yang dikeluarkan dan kapasitas produksi yang dimilikinya. Itu jawabannya. Sebab-sebab perubahan titik impas tuh ada apa aja sih? Nah, di sini tuh ada 5. Yang pertama ada pengaruh perubahan harga jual per unit, adanya pengaruh perubahan jumlah biaya tetap, adanya pengaruh perubahan jumlah biaya variabel, dan pengaruh perubahan penjualan campuran, yaitu beberapa macam produk yang dihasilkan suatu perusahaan. Dan yang terakhir, yang kelima, ada pengaruh penentuan harga jual minimal. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai analisis titik impas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.